Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalaya Ainur Rahmawati. Di sini saya akan menerangkan beberapa contoh mengenai tashbih dan pembagian-pembagiannya. Yang pertama, tashbih dilihat dari jumlah musyabbah dan musyabbah bihnya. Ada dua bentuk, yakni tashbih malfuf dan tashbih mafruk. Yang pertama, tashbih malfuf. Tashbih malfuf itu terdapat beberapa musyabbah dan musyabbah bihnya. Jadi baik musyabbah maupun musyabbah bihnya itu lebih dari satu. Susunannya yaitu pertama dikelompokkan musyabbahnya terlebih dahulu, kemudian baru musyabbah bihnya. Nah, pada contoh yang tashbih malfuf yang bercetak warna hijau itu merupakan musyabbah, dan yang warna coklat keemasan itu warna coklat keemasan itu yang sebagai musyabbah bihnya. Akhlaquhu wa kalamuhu mithlu syekh wal ustad fil adabi. Akhlaknya dan bicaranya seperti guru dan ustad dalam sopan santun. Nah, akhlak dan bicaranya itu sebagai musyabbah, kemudian guru dan ustad, syekh wal ustad itu sebagai musyabbah bihnya. Kemudian contoh tashbih yang kedua yaitu tashbih mafruk. Tashbih mafruk itu terdapat musyabbah dan musyabbah bihnya juga lebih dari satu, tapi susunannya berbeda dengan contoh tashbih malfuf. Susunan pada tashbih mafruk yaitu dikelompokkan menjadi musyabbah dan musyabbah bihnya, kemudian diikuti kembali musyabbah dan musyabbah bih. Contohnya wajhuka mithlul amir, rajulun mithlun nabi Yusuf fil jamil. Nah, yang pertama wajhuka mithlul amir, ini sudah mencakup musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian diikuti dengan rajulun mithlun nabi Yusuf, juga musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian yang ketiga ada tashbih taswiyah. Tashbih taswiyah ini terdapat musyabbahnya lebih dari satu. Musyabbahnya lebih dari satu, sedangkan musyabbah bihnya hanya satu. Seperti contoh, hina uka wasautuka katuyurin nakik fil iqa'at. Nyanyianmu dan suaramu seperti kicauan burung dalam merdunya. Nah, pada contoh ini terdapat dua musyabbah dan satu musyabbah bih. Kemudian yang keempat tashbih jamak. Nah, tashbih jamak ini kebalikan dari tashbih taswiyah tadi. Kalau tashbih taswiyah musyabbahnya yang lebih dari satu, kalau tashbih jamak musyabbah bihnya yang lebih dari satu. Contohnya, naswihatuka kasyamsi wal qamari alladzani yashriqani daiman. Nasihatmu bagai matahari dan rembulan yang senantiasa menerangi. Nah, di sini musyabbahnya yaitu nasihatmu. Kemudian musyabbah bihnya yaitu asyam wal qamar, matahari dan rembulan. Nah, musyabbah bihnya lebih dari satu. Kemudian lanjut pembagian tashbih dari segi wajhu syibah. Nah, ini yang wajhu syibahnya yang berupa tersusun atau tidaknya itu terbagi menjadi dua, yakni tashbih tamsil dan tashbih ghairu tamsil. Tashbih tamsil itu yang wajhu syibahnya seperti ada antonim dan sinonimnya. Jadi satu paket, tidak bisa jika hanya salah satunya saja. Seperti contoh, yahuzul jaisyu haulaka janibaihi kama nafadat hanahaihal uqab. Pasukan di sekelilingmu bergerak seirama di kanan kirimu, sebagaimana burung raja wali yang menggerakkan kedua sayapnya. Nah, kedua sayap kan kanan kiri, tidak mungkin kalau sayap itu cuma kanan saja atau kiri saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tashbih ghairu tamsil. Seperti contoh, al khairu kal qamari fil dhalam. Kebaikan itu seperti rembulan dalam kegelapan. Nah, wajhu syibahnya hanya satu saja, ya al-dhalam tadi, kegelapan. Kemudian pembagian tashbih dari segi wajhu syibah dari disebutkan atau tidaknya wajhu syibah itu ada dua, tashbih mujmal dan tashbih mufassal. Contoh dari tashbih mujmal, kita batuka mithlul jaishi minal fil. Tulisanmu seperti gajah. Nah, ini tidak disebutkan, wajhu syibahnya tidak disebutkan. Hanya saja tulisanmu seperti pasukan gajah, gitu saja. Karena mengapa disamakan dengan pasukan gajah? Karena tulisannya fontnya besar-besar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tashbih mufassal. Sya'ruka kal fahmi fis sawad, rambutmu bagai arang dalam hitamnya. Nah, ini wajhu syibahnya disebutkan, yaitu fis sawad, dalam hitamnya.
saking hitamnya rambut, saking pekatnya, hingga disamakan dengan arang. Wajahu shibahnya hitam, fis sawat. Kemudian pembagian tasbih dari segi wajahu shibah, yang wajahu shibahnya jelas atau tidak, itu juga ada dua. Yang pertama tasbih qorib mubtadal dan tasbih ba'id gharib. Nah, tasbih qorib mubtadal ini yakni wajahu shibahnya itu yang sudah jelas, sehingga orang yang memahami itu tidak perlu berpikir keras apa yang dimaksud dengan tasbih tadi. Seperti contoh, basyaratuka mithlul halib, kulitmu seperti susu. Nah, sudah mudah untuk dicerna kalau yang dimaksud kulitmu seperti susu berarti saking betapa putih kulitnya sehingga disamakan dengan susu. Kemudian wajuhu syibah yang tidak jelas, contohnya hawa jibuka kas suyuf, alismu seperti pedang. Nah, ini yang membuat seseorang itu agak berpikir. Jika ada yang mengatakan alismu seperti pedang, nah ini maksudnya seperti apa kok alis kok seperti pedang? Nah, seperti itu. Apakah saking tajamnya, apa saking runcingnya, atau seperti apa? Nah, itu yang menjadikan wajuhu syibah ini belum jelas. Kemudian pembagian tasbih dari adat tasbihnya. Jika dilihat dari adat tasbih, ada yang berupa huruf, kemudian berupa isim, dan berupa fiil. Nah, pertama yang akan kita bahas berupa huruf. Ada tasbih yang berupa huruf ada dua, ka dan ka'anna. Contoh yang ka, ra'suhu kal hijarati fil qaswah, kepalanya seperti batu dalam kerasnya. Nah, di sini ada tasbihnya menggunakan huruf ka, kal hijarah. Kemudian yang kedua berupa huruf ka'anna. Ka'anna Muhammadan Qur'anun fil karami, seakan-akan Muhammad adalah Al-Qur'an dalam kemuliaan. Di sini ada tasbihnya menggunakan ka'anna. Kemudian pembagian tasbih dari segi ada tasbih yang berupa isim. Nah, ada tasbihnya yaitu berupa isim. Ada 3, mithlu, muhakatu, dan syibahu. Nah, ini semua berupa isim. Kemudian yang terakhir pembagian tasbih dari segi ada tasbih yang berupa fiil. Ada 3 juga, yumathilu, yuhaki, yusyabihu. Nah, ketiga ini kan berupa fiil. Nah, digunakan sebagai adat tasbih. Jadi yang ka, ka'anna, kemudian yang sebelumnya ini mislu, muhakat, dan syibahu, dan yang berupa fiil yumathilu, yuhaki, yusyabihu, itu sama saja, semua artinya seperti, bagaikan, bagai, seperti. Nah, hanya saja lafadznya, redaksinya yang berbeda. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.